Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, agar di dalam setiap acara, yaitu kegiatan kami, di dalam doa-doa kami kepada Tuhan, baik pada waktu pagi maupun malam, boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau memberkati setiap doa-doa kami, supaya doa kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap saudara kami yang sakit, dalam kekurangan, dalam persoalan, dalam masalah, dalam pergumulan, dalam hutang piutang, ditagih hutang, maupun dalam segala hal Tuhan. Mereka yang ada di penjara, yang di rumah sakit, mereka yang tersendiri, terpinggirkan, mereka disingkirkan, mereka yang kehilangan masa depan, kehilangan pengharapan, mereka yang bernasib buruk, kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Mereka Tuhan, Kau tolong setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang punya masalah Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34, tapi kita potong jadi dua, yaitu 25 sampai dengan 29 terlebih dahulu. Mari kita membacanya dan merenungkan firman Tuhan ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Puji Tuhan, kita akan melihat bagaimana firman Tuhan mengajar kepada kita, yaitu yang tertera tentang hal kekhawatiran. Banyak saudara tanpa sadar, kita hidup di dalam kekhawatiran kita. Kita lupa bahwa Tuhan, Bapa kita di surga itu, memelihara semua burung yang di udara. Mereka yang tidak pernah punya yang namanya tanaman, punya pekarangan. Mereka yang tidak pernah menuai, mereka tidak punya lumbung atau gudang. Namun kita melihat mereka tidak ada yang mati kelaparan. Begitu banyak burung kalau kita melihat, ketika engkau khawatir akan hidupmu, cobalah pandang burung-burung itu. Ketika kita khawatir akan hidup kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, pandanglah rumput-rumput atau bunga-bunga yang di padang. Di mana Tuhan mendandani sedemikian rupa. Bahkan dikatakan, Salomo yang kaya, yang indah pun tidak bisa berpakaian seindah bunga yang ada di padang, yang hari ini ada, besok lenyap. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita, bukankah tubuh ini lebih penting dari segala pakaian kita? Bukankah hidup ini lebih penting dari segala makanan, minuman? Kalau tubuh kita kuat, bagus, hidup kita bagus, dan itu Tuhan pelihara, jangan pernah takut jangan pernah khawatir akan hal-hal itu. Ingat Bapa di surga memelihara kita. Percaya kepada Tuhan, serahkanlah segala khawatirmu sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, sebagai orang yang mengandalkan Tuhan. Marilah kita menyerahkan kekhawatiran. Karena dikatakan, apakah dengan kekhawatiran itu kita bisa menambah umur kita sehasta? Ketika kita sakit di dalam rumah sakit, kita khawatir. Pasti saudara kita khawatir. Apakah dengan kekhawatiran itu kita bisa menambah umur kita? Membuat obat menjadi baik? Justru sebaliknya. Akan membuat
lebih cepat kita lebih parah dalam penyakit itu. Bukan berarti kita tidak mungkin tidak khawatir, tetapi ada khawatir. Tetapi Tuhan katakan, jangan khawatir, serahkan segala khawatirmu. Kita harus melawan itu. Ketika kita disusupi oleh setan dengan kekhawatiran, ketakutan, kita harus melawan. Ingat, lihat burung di udara, lihat bunga di padang. Ingat tubuh kita, lihat hidup kita. Oleh karena itu, Allah itu setia yang memelihara kita. Kita lihat dulu ayat yang ke-30 sampai dengan ayat 34. Saya bacakan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, dan apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Dari sini kita melihatnya, supaya kita belajar menjadi orang yang percaya. Jangan saudara, kita menjadi orang yang ditegur Tuhan, hai mengapa kamu kurang percaya? Biarlah kita menjadi orang yang percaya. Jangan sampai kepercayaan kita itu berkurang. Bahkan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apakah kita ini termasuk bangsa yang tidak mengenal Allah? Kita adalah bangsa yang mengenal Allah, bahkan dikenal Allah, bahkan menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Apakah kita harus sama seperti mereka? Jelas berbeda. Jikalau dunia, orang lain, bangsa lain berkata, khawatir, takut, cemas seperti masa pandemi dengan penyakit, pergumulan, persoalan hidup, maka anak-anak Allah tidak perlu khawatir, menyerahkan segala khawatirnya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Itu terlebih dahulu. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Cukuplah kekhawatiran kita untuk hari ini. Jangan ditambah-tambah lagi. Karena satu hari cukup. Kita besok ada kekhawatiran lagi. Jikalau hari ini kita sembuh, besok kita khawatir. Bayarnya bagaimana? Lusa kita khawatir, kalau kamu bagaimana? Kemudian kita khawatir, tidak akan pernah selesai. Oleh sebab itu, biar hari ini apa yang kekhawatiran, serahkan Tuhan semuanya. Karena itulah Tuhan ingin melalui Yesus Kristus supaya kita hidup di dalam damai sejahtera. Di dalam firman-Nya yang menguatkan, meneguhkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan, untuk setiap saudara kami yang di dalam pencobaan, di dalam masalah, pergumulan, sakit penyakit, di dalam rumah sakit, di penjara, dimanapun juga. Mereka ya Tuhan yang mempunyai nasib malang, mereka yang tidak punya pengharapan, mereka yang tersendiri, mereka disingkirkan. Oh Tuhan, mereka yang merasa terintimidasi, mereka yang dirugikan. Tuhan, kami berdoa masih ada harapan bagi mereka. Engkau memberikan pengharapan, Engkau memberikan masa depan, Engkau mengajar kepada kami bahwa Engkau memelihara kami, sehingga Tuhan tidak ada lagi kekhawatiran. Kami percaya, bukan menjadi orang yang tidak percaya. Demi nama Tuhan Yesus, karena kami adalah anak-anak Allah, bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk segala orang yang sakit, yang punya masalah persoalan tantangan. Biar hari ini Engkau yang sakit, dekapkan bagian tanganmu di tempat yang sakit. Dan ketika engkau punya masalah persoalan tantangan pergumulan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kekuatan kuasa Tuhan turun, sehingga apa yang mereka
taruh tangan mereka di bagian yang sakit atau di tempat di mana mereka mengalami kesesakan. Tuhan, kiranya damai sejahtera, kekuatan, kesembuhan, kuasa Tuhan menyertai. Ampuni segala dosa dan kesalahannya. Demi nama Yesus menjadi sembuh. Biar segala kekhawatiran yang membuat kami menjadi bungkuk, yang membuat kami menjadi tambah susah dan tambah berat di dalam hidup, kami singkirkan dalam nama Yesus. Kami buang dalam nama Yesus. Biar kekuatan Tuhan turun. Haleluya. Haleluya. Jadilah sembuh, jadilah pulih. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless.